Alhamdulillah, alhamdulillahil mubdi'il mu'id, dzil arsyil majid, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin kasifil ghunnah wa muniriz zulmah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudahu ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita selalu berusaha menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sungguh berbahagialah bagi orang-orang yang selalu takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap hati mempunyai berbagai penyakit yang dapat merusak keimanan seseorang. Dan di antara penyakit hati adalah penyakit ujub atau sombong, yaitu jika seseorang sangat bangga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga ia melupakan bahwa yang memberi karunia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena ia ujub dengan keberhasilannya, maka ia mengaku bahwa segala karunia yang ia peroleh adalah karena usaha dan jerih payahnya sendiri. Perlu diketahui bahwa penyakit ujub adalah penyakit yang lebih buruk dan lebih berbahaya dari penyakit riya, karena bisa mengancam akidah seseorang muslim. Orang yang berbuat riya, jika ia melakukan suatu kebaikan, maka ia masih berniat karena Allah dan karena manusia. Akan tetapi seorang yang merasa ujub, ia melupakan Allah Subhanahu wa taala dan melupakan orang lain. Ia merasa bahwa keberhasilan atau karunia yang ia peroleh hanya karena usaha dan upayanya sendiri, sehingga penyakit itu akan merusak diri sendiri dan agamanya. Dan yang parah lagi adalah ia tidak merasakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pernah mencela sebagian orang-orang yang beriman di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa ujub dan bangga dengan banyaknya jumlah tentara mereka, sehingga mereka berkata, dengan jumlah tentara sebanyak ini, pasti kita akan menang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dalam firman-Nya, Yauma Hunainin idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Surat At-Taubah ayat 25. Dan ingatlah ketika peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah kamu, maka jumlah yang banyak itu
tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir yang merasa ujub dan bangga dengan kekuatan benteng-benteng mereka. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, wa dhannu annahum mani'ahum wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, yang artinya dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Al-Hasr ayat 2. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mencela perasaan ujub dan bangga yang ada pada diri Qarun. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Yang artinya Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Karena itu Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun di perut bumi beserta tempat tinggalnya dan seluruh harta kekayaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada kalanya seorang yang ujub dengan kebaikannya, dengan organisasinya, dengan kejeniusan akalnya, dengan jenis sukunya, dengan jenis bangsanya, jenis kedudukannya, dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak-anak. Ada pula yang ujub dengan amal ibadahnya dan sebagainya. Semuanya itu bisa menimbulkan dampak negatif pada dirinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bahwa perasaan ujub menjadi penghalang yang utama di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bisa menjadi penghalang dari seseorang dengan akalnya. Karena seorang yang ujub biasanya hanya mengikuti keinginan hatinya. Dan seorang yang ujub mempunyai ciri-ciri khusus. Di antaranya adalah ia melupakan kekurangan diri sendiri, sehingga ia tidak mau menerima nasihat atau masukan dari orang lain. Ia menyombongkan dirinya dan meremehkan orang lain karena ia merasa bahwa dirinya paling baik dan paling sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan umatnya dari orang-orang yang selalu merasa ujub dengan sabdanya, idza ra'aita hawa muttaba'an wa suhan muta'an wa ijaba kula dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaika nafsaka. Yang artinya, jika engkau melihat sudah banyak seorang yang mengikuti hawa nafsunya, seorang yang kikir tetapi ia ditaati oleh banyak orang, dan melihat orang yang ujub dengan pendapatnya sendiri, maka sebaiknya engkau bersikap hati-hati terhadap keselamatan dirimu.
Abu Syekh meriwayatkan hadis sebagai berikut. Siraru ummati al-mujibu bidinihi al-murai bi'amalihi al-mukhasimu bihujjatihi arya'u sirb. Yang artinya sejelek-jelek umatku adalah orang yang bangga, yang ujub kepada ibadahnya, riya dengan amal perbuatannya, dan senantiasa berdebat dengan hujahnya. Ingat, riya adalah syirik. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sebagai kata penutup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dan seluruh umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat